Salam kerahiman. Hari ini tanggal 23 Juni. Bulan Juni akan berakhir ya. 1 minggu lagi. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan baca dari 3 nomor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 8, dan 1, 2, 4, 2. 1, 2, 3, 4. Segalanya bagimu ya Yesus. Dengan setiap denyut jantungku, aku ingin menyembah kerahiman-Mu, dan sejauh aku mampu, aku ingin mendorong jiwa-jiwa untuk percaya akan kerahiman itu, sebagaimana Engkau sendiri memerintahkan kepadaku, oh Tuhan. 1, 2, 3, 8. 12 Agustus hari ini, Pastor Sopotsko mengadakan kunjungan singkat kepadaku ketika ia lewat di Krakow. Sudah lama aku ingin berjumpa dengan dia dan Tuhan memenuhi keinginanku. Imam ini adalah orang yang baik. Jiwanya sungguh-sungguh dipenuhi dengan kehadiran Allah. Sukacitaku sungguh luar biasa, dan aku bersyukur kepada Allah atas rahmat yang besar ini, sebab demi semakin besarnya kemuliaan Allah lah, aku ingin bertemu dengan dia. 1, 2, 4, 2. Oh Yesusku, resapilah aku terus-menerus sehingga aku dapat memancarkan Engkau dalam seluruh hidupku. Ilahikanlah aku supaya perbuatanku dapat memiliki nilai adi kodrati. Bantulah aku agar dapat memiliki kasih, kemurahan, dan kerahiman terhadap setiap jiwa tanpa kecuali. Oh Yesusku, setiap orang kudus-Mu memancarkan salah satu keutamaan-Mu. Aku ingin memancarkan hati-Mu yang pemurah, penuh kerahiman. Aku ingin memuliakannya. Biarlah kerahiman-Mu, oh Yesus, tercetak dalam hatiku dan dalam jiwaku, ibarat suatu meterai. Dan ini akan menjadi rencanaku dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Memuliakan kerahiman-Mu adalah tugas eksklusif untuk hidupku. 1, 2, 3, 4 itu bicara tentang doanya Suster Faustina dan juga intensinya, minatnya. Sedangkan di 1, 2, 4, 2 bicara tentang misinya, tugasnya Suster Faustina. Kita mulai ya. Segalanya bagimu. Itu ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Segalanya bagimu. Dengan setiap denyut jantungku. Jadi dia punya intensi, punya niat, punya minat bahwa dengan setiap denyut jantungku, segalanya bagi Tuhan. Dia juga berdoa, aku ingin menyembah kerahiman-Mu. Aku ingin mendorong jiwa-jiwa untuk percaya akan kerahiman itu. Jadi ada keinginan ya, dan keinginan ini dipanjatkan oleh Suster Faustina sebagai suatu doa. Aku ingin menyembah kerahiman-Mu, dan aku ingin mendorong jiwa-jiwa
untuk percaya kepada kerahiman Tuhan di dalam suatu doa. Kemudian dikatakan di situ, Suster Faustina tuh sangat ingin ketemu dengan Pastor Sopocko. Pastor Sopocko ini adalah bapak pembimbing rohani, bapak pengakuannya, di mana Romo ini juga spesial diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Jadi dulu ya, waktu dia misalnya mau mengaku dosa, pergi ke imam, kadang-kadang pembicaraannya nggak nyambung. Faustina butuh apa, Romonya bilang apa. Jadi dia berdoa pada Tuhan, minta Bapak pembimbing. Karena dia butuh untuk sharing apa semua pengalaman rohani dia. Sehingga suatu hari Tuhan kasih penampakan muka daripada bapak pembimbingnya, yaitu Pastor Sopocko. Setelah peristiwa itu, berapa lama kemudian Faustina akhirnya ketemu dengan Pastor Sopocko, dan Faustina mengiyahkan bahwa inilah bapak pembimbingku yang sebelumnya sudah diperlihatkan oleh Yesus. Jadi Pastor Sopocko adalah betul-betul bapak pembimbingnya. Bahkan yang menganjurkan Suster Faustina membuat diary juga Pastor Sopocko. Setiap mau ngaku dosa, Suster Faustina itu bercerita pengalaman rohani dia dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta apa, Tuhan Yesus suruh dia apa. Jadi dia cerita. Akhirnya Pastor Sopocko ini bilang, karena ngaku dosanya jadi lama ya, akhirnya dia bilang, udah sekarang kamu bikin catatan. Dicatat apa yang kamu mau akukan atau sharingkan kepada Pastor Sopocko kalau ketemu. Karena itulah maka ada diary ini. Ada diary Santa Faustina. Di saat-saat terakhir, Faustina rindu ingin bertemu dengan Pastor Sopocko. Dan kerinduan ini dia ungkapkan pada Tuhan. Tuhan, saya rindu sekali bertemu dengan Pastor Sopocko. Dan keinginanku ini, Suster Faustina katakan, dikabulkan oleh Tuhan pada tanggal 12 Agustus 1937. Jadi kurang lebih 1 tahun sebelum dia meninggal ya, dia ketemu dengan Pastor Sopocko. Setiap orang sebetulnya butuh bapak pengakuan, butuh pembimbing rohani, butuh mentor. Bukan Suster Faustina aja, kita pun awam sebetulnya butuh. Cuma kan nggak mungkin kita sharing sama Romo ya, Romonya ada berapa orang dengan segitu banyak umat. Tapi kita boleh lihat, mungkin ada yang dituakan, ada yang kita percaya, mungkin yang lebih senior dari kita ya, kita boleh sharing, boleh tukar pikiran, boleh tanya pendapat. Karena setiap orang butuh mentor, butuh pembimbing, butuh teman untuk men-sharingkan apa yang dialaminya. Dan Suster Faustina bilang, Pastor Sopocko itu adalah pastor yang baik, di mana jiwanya dipenuhi dengan kehadiran Allah. Jadi dia bisa melihat bagaimana Pastor Sopocko. Masih ingat waktu dia ngobrol sama Pastor Sopocko, terus dia melihat satu penglihatan kilat di mana pastor ini sangat menderita. Di mana karya-karyanya, yaitu karya penyebar luasan devosi kerahiman ilahi, di-ban sama Vatikan. Bahkan Pastor Sopocko juga ditegur keras oleh Vatikan. Itu sudah kita dengar ya beberapa hari yang lalu. Nah sekarang kita yang sudah tahu sekarang, kita pun sebetulnya perlu berdoa untuk para imam. Ada imam yang welcome kalau ada orang yang mau menerima sakramen tobat. Kelihatan ya, misalnya Romo, saya mau menerima sakramen tobat. Reaksinya Romo kan beda-beda ya, mukanya ada yang oh iya boleh. Ada yang seperti apa gitu misalnya ya. Nah, sebetulnya kita perlu berdoa buat para Romo. Karena Romo-Romo tersebut memperoleh rahmat dari Tuhan
untuk mewakili Yesus untuk mendengarkan pengakuan dosa kita. Dan jadi romo menerimakan sakramen tobat itu enggak gampang. Saya pernah satu kali pernah begini. Ada satu bapak, dia mau bercerita sama saya, cerita pengalaman hidupnya, yang menurut saya ceritanya nggak benar, nggak bagus, bukan nggak benar, benar terjadi, tapi bukan sesuatu yang perlu diceritakan, karena itu sesuatu yang jelek. Tapi karena dia mau bercerita, akhirnya ya sudah saya dengarkan. Waktu dia bercerita hal-hal yang kurang baik, saya pikir, aduh saya mau stop aja nih kata-kata orang ini ya, saya udah nggak mau dengar lagi gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, sepertinya tetap dengerin dia, tetap dengerin, kamu cuma kasih kuping ke dia untuk mendengarkan. Terus saya bisa ngebayangin betapa menderitanya romo yang mendengarkan sakramen, yang mendengarkan pengakuan dosa dari umatnya dengan segala macam kesalahan, segala macam dosa, apalagi dosanya diulang lagi ya. Aduh, saya pikir aduh kasihan sekali ya romo-romo mendengarkan pengakuan dosa dari umatnya yang berbagai ragam, berbagai macam, dan dia nggak boleh cerita, dia harus telan itu semua. Iya, kalau satu, kalau dua, kalau beberapa orang dengan segala macam dosa-dosa, kesalahan, kejahatan yang dia lakukan, saya nggak kebayang bisa tahan gitu ya. Karena yang saya dengarkan dari satu bapak itu aja, saya udah pikir aduh kapan ini selesainya ya. Tapi karena dia orang yang sudah tua dan dia bilang dia mau sharing, dan saya bilang oke, saya dengarkan, konsekuensinya ya saya harus dengarkan. Dan memang Tuhan membiarkan saya mendengarkan karena ternyata di ujung ceritanya dia bukan lagi bicara tentang dosa-dosanya dia aja. Dia sedang masuk ke pertobatan, bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan dia di situ sharing betapa Tuhan turun tangan untuk membereskan masalah yang dia pikir nggak bakal bisa diselesaikan. Setelah itu saya dalam hati, puji Tuhan, untung saya dengerin terus. Kalau waktu itu saya bilang, udah Pak, saya nggak mau denger lagi karena apa yang Bapak ceritakan itu nggak berkenan sama saya, mungkin tidak terjadi pertobatan. Tapi karena saya dengarkan terus, akhirnya puji Tuhan, terjadi pertobatan, terjadi pemberesan jalan hidupnya dia. Di situ saya mulai pikir bahwa berat sekali tugasnya romo mendengarkan pengakuan dosa kita-kita. Apalagi mukanya itu lagi, dan dosanya itu lagi. Seolah-olah nggak ada progres. Ya. Contoh, ada di dalam komunitas saya, ada satu bapak yang dia memang bersalah. Dia, kalau kita dalam doa bersama atau doa syafaat, dia bilang, ya Tuhan, saya bersalah, saya bla 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 bla, saya mengecewakan istri saya dan seterusnya. Tapi udah gitu, terus ribut lagi suami istri itu. Nanti si suaminya dalam doa dia bilang dia salah, dia berdosa, dia minta maaf gitu ya. Kadang-kadang saya pikir juga, ini orang sebetulnya niat nggak sih ya? Kok ulang lagi gitu. Tapi ternyata manusia itu lemah. Manusia itu gampang sekali jatuh, dan biasanya jatuhnya ke dosa yang sama. Dosanya itu lagi. Saya harap Bapak Ibu para devosan kerahiman lebih rajin berdoa untuk para romo, supaya dia betul-betul menyediakan telinganya dan juga menguasai hati Tuhan menguasai hatinya dia, supaya apa yang dia katakan, nasihatkan kepada si umat yang datang untuk mengaku dosa itu adalah betul-betul kata-kata yang dari Tuhan. Karena pernah juga Suster Faustina ngaku dosa, dia nggak ngerti juga si romo ini ngomong apa gitu ya. Nah, makanya kita perlu berdoa buat para imam supaya dia setia, supaya dia tetap mempertahankan kaul-kaulnya, dan terutama supaya dia bisa dipakai 100% oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya untuk menyampaikan pesannya Yesus kepada umatnya. Karena Yesus juga pernah bilang bahwa
Di ruang sakramen tobat, dia hanya pakai imam ini loh. Apa yang dikatakan oleh imam itu juga kata-kata dari Yesus. Sehingga kalau baca diary-nya Faustina, banyak sekali Yesus bilang kepada Faustina, kamu harus taat sama Bapa pengakuanmu. Kamu harus taat, karena itu bagian daripada apa yang Yesus katakan. Jadi saya himbau Bapak Ibu untuk rajin-rajin berdoa untuk para imam. Supaya dia benar-benar bisa jadi alatnya Tuhan, jadi wakilnya Tuhan untuk memberikan kelegaan, kedamaian untuk umat-umat yang datang kepadanya, yang mohon rahmat pengampunan. Lanjut ya. Nah, mengenai doa Suster Faustina, dia katakan, Yesus, resapilah aku terus-menerus. Jadi bukan satu kali, tapi resapi. Jadi kalau misalnya ini kain, dikasih tetes-tetes, kasih sampai airnya itu nyerap ke dalam sampai ke dalam hatinya dia. Jadi bukan hanya di permukaannya aja. Sehingga Yesus, Suster Faustina katakan, Yesus, resapilah aku terus-menerus. Supaya apa? Supaya aku dapat memancarkan Engkau dalam seluruh hidupku. Bukan hanya waktu pelayanan, bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi di dalam seluruh hidupnya. Jadi kapan aja, di mana aja, kepada siapa saja. Suster Faustina ingin supaya Yesus itu terus-menerus meresapi dia, supaya Suster Faustina bisa memancarkan Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Dia minta juga, ilahikanlah aku, supaya perbuatanku ada nilai adikodrati. Jadi bukan hanya untuk kepentingan duniawi aja, tapi ilahikanlah aku, nilai-nilai ilahi. Kayak kita bisa mengampuni, kita bisa berbelas kasih, kita bisa murah hati, kita bisa peduli, empati ya. Itu semua adalah rahmat ilahi. Kalau hanya mengandalkan dunia, fokusnya adalah saya. Tapi kalau kita mau menjadi manusia ilahi, maka seraplah sifat-sifat Allah. Pemurah, pengampun, berbelas kasih, peduli kepada yang susah, mengampuni yang bersalah kepada kita, dan seterusnya ya. Dan Faustina katakan, bantulah aku agar dapat memiliki kasih, memiliki kemurahan, dan memiliki kerahiman. Jadi bukan otomatis Tuhan saya mau dibentuk terus tiba-tiba rahmatnya seabrek-abrek datang, enggak. Itu proses. Dan kita selalu minta, kalau kita minta Tuhan berilah kasih-Mu. Kalau Tuhan sudah kasih ke saya sudah pegang kasih yang dari Tuhan. Kasih ini harus kita pakai juga untuk berhadapan dengan orang lain. Jadi kasih yang agape, kasih yang dari Tuhan ya, bukan kasih yang menuntut atau kasih duniawi. Dan dia minta diberi kasih, diberi kemurahan, diberi kerahiman, bukan juga hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi dia bilang terhadap jiwa tanpa kecuali. Siapapun. Jadi Suster Faustina nggak pilih-pilih, kepada siapapun dia mau bertindak, mengasihi, dan juga memperhatikan, peduli, dan seterusnya ya. Coba kita bandingkan dengan Matius 5:16. Matius 5:16 itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang Yesus minta ya. Hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Orang bisa lihat, oh kamu baik, kamu murah hati, kamu berbelas kasih, supaya orang melihat tindakan itu ya, tindakan nyata kita itu nyata dalam kehidupan sehari-hari, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik.
Jadi perbuatan baik itu bukannya disembunyikan, tapi biar orang bisa lihat perbuatan kita yang baik. Bukan untuk dipamerin. Ya, lain dengan yang Yesus bilang, apa yang diberikan tangan kanan, jangan ketahuan tangan kiri. Karena tujuannya adalah bukan untuk disebarluaskan, untuk dipromosikan, untuk pamer. Ya, tapi dalam hal ini, perbuatan baik itu kamu harus kelihatan. Tujuannya bukan supaya kelihatan saya hebat, tapi tujuannya adalah supaya orang yang melihat perbuatan baik kita enggak cuma muji Esther, kamu baik, enggak. Supaya orang yang melihat perbuatan baik saya memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi kalau saya melakukan perbuatan baik, bukan sayanya yang baik, tapi ada kuasa Allah yang membuat saya melakukan perbuatan baik. Sehingga orang itu bukan memuji Esthernya, tapi memuji Allah yang sudah merubah, yang sudah memberikan arahan, pimpinan, tuntunan sehingga saya berbuat baik. Ya, contoh ya seperti itu, hal itu. Ada satu sharing juga ya dari teman saya. Kalau kita mau Paskah atau mau Natal atau akhir tahun, kita suka bikin baksos namanya. Sama sekarang juga ya, kita melakukan baksos, memberikan perhatian kepada mereka yang perlu dibantu. Sekedarnya ya, bukan berarti semuanya gitu, tapi lebih ke arah perhatian. Pernah satu kali ada satu teman termasuk dalam daftar yang dia akan terima bingkisan Natal itu, ya termasuk. Nah, waktu bingkisan itu diantar ke dia bilang, terima kasih, saya sudah diperhatikan sama teman-teman, saya senang sekali. Tapi bingkisan ini saya nggak terima, saya kembalikan ke kalian, berilah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bisa dua kan pendapatnya ya, sombong amat dikasih nggak mau gitu kan. Tapi karena kita sudah hubungannya cukup dekat dengan dia, kita tahu dia butuh. Tapi begitu rendah hatinya dia, begitu dia sangat apa adanya, dia bilang jangan kasih saya, kasih orang lain aja yang lebih butuh. Seperti sekarang ya, kita juga dengar di pembagian bansos tentang dalam rangka COVID-19 ini ya. Ada orang yang sudah terima, tapi dia merasa lebih baik dikasih ke orang lain. Karena saya masih bisa lah, saya masih bisa sendiri gitu. Karena yang perlu dibantu juga masih jauh lebih banyak. Nah dari situ kita ngelihat dia melakukan perbuatan baik dengan mengembalikan apa yang dia terima. Dan kita tahu hal ini terjadi bukan karena dia menolak pemberian kita, tapi dia punya hati yang pemurah, yang murah hati, yang care sama orang lain yang mungkin lebih butuh daripada dia. Dan kita tahu semua itu dia bisa lakukan dengan kelegaannya, dengan kerelaannya, karena ada Allah yang menguasai hati dia sehingga dia menjadi hati yang pemurah. Lanjut ya. Suster Faustina bilang lagi, aku ingin memancarkan hatimu yang pemurah, yang penuh kerahiman dan memuliakannya. Jadi dia memang pengen Yesus ada di dalam diri dia, nyata dalam hidup dia sehari-hari, dan dia ingin memancarkan kemurahan Tuhan. Seperti Yesus yang orang-orang Farisi mendorong perempuan berzina pada Yesus. Nih ketahuan berzina, harus dirajam, harus dihukum, harus dibunuh. Apa yang Yesus lakukan? Kita semua tahu ya. Yesus bilang, kalau menurut kalian dia berdosa, ya lemparin aja dengan batu. Mulai dengan yang paling tua, kalau kalian nggak merasa berdosa. Silahkan lempar batu kalau kalian nggak berdosa. Yesus juga nggak mau menghukum. Nah, mari kita jadi devosan kerahiman yang juga punya sifat seperti itu. Walaupun ada orang salah, kita bukan hukum dia. Pancarkan sifat murah hati, pancarkan yang penuh kerahiman.
supaya kerahimanmu tercetak dalam hatiku. Jadi bukan hanya kapan, contohnya kayak pin ya, pin saya pakai, kapan-kapan saya lepasin. Ini enggak, Faustina mau tercetak dalam hatiku, ibarat suatu meterai. Kayak kita kalau tanda tangan perjanjian atau kontrak, ada meterai kan, itu tanda sah ya. Jadi dia minta supaya kerahimanmu tercetak dalam hatiku, ibarat suatu meterai. Aku akan jadi lencanaku dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Jadi seperti saya pakai lencana ini, Suster Faustina mau sebagai meterai yang tercetak dalam hatiku, dan ini menjadi satu tanda, satu bukti, satu lencana dalam hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Karena memuliakan kerahimanmu adalah tugas eksklusif untuk hidupku. Jadi kita semua manusia itu sebetulnya harus punya prioritas. Sekarang setelah ada proses COVID-19 ini, semua di rumah, mari kita mengevaluasi diri sendiri. Apa tujuan hidup saya yang sebenarnya? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya? Dan kalau Faustina, dia katakan, memuliakan kerahiman Tuhan adalah tugas eksklusif, tugas yang paling utama, memuliakan kerahiman Tuhan. Nah, ini kembali ke kita juga semua. Apa? Tuhan menciptakan saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai saudara, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai tim pelayanan atau apa. Pasti Tuhan punya maksud. Nah, mari kita sama-sama mengevaluasi diri, apa ya prioritas hidup saya. Tugas saya yang paling priority, yang paling utama itu apa? Kalau Suster Faustina adalah memuliakan kerahiman Tuhan. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertemuan pada hari ini, di mana kami boleh membahas beberapa hal, doa dari Suster Faustina, juga misinya Suster Faustina di dunia ini. Kami juga mau belajar seperti Suster Faustina ya Tuhan, tahu tugas utama, tujuan hidup kami yang Engkau kehendaki. Bukalah hati kami Tuhan, Engkau memberi pencerahan kepada kami, supaya kami tahu tugas utama hidup kami, apa yang menjadi prioritas hidup kami, yaitu memuliakan kerahiman Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kepada siapa saja, membawa Engkau Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami untuk nyata dalam perbuatan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaannya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang